Oke, baik, kita akan masuk ke chapter 5 ya, tentang terutama tentang audit mutu internal ya. Bukunya masih sama seperti yang buku di modul-modul sebelumnya ya. Jadi di pasal 8 itu ada yang eh, membahas tentang pengukuran, analisis dan perbaikan. Artinya apa? Bahwa proses bisnis yang sudah kita atur, kemudian kebijakan mutu yang sudah ditetapkan, manual mutu yang sudah dibuat, begitu ya. Kemudian manual prosedur atau sistem operating prosedur yang sudah dibuat itu kemudian dieksekusi di semua entitas, di semua sistem kerja, di semua stasiun kerja. Nah, tentu tentu saja begitu, sesudah dieksekusi itu tidak bisa dibiarkan begitu saja, kan namanya juga ini perusahaan punya dinamika gitu ya, punya perubahan-perubahan yang mungkin day by day basisnya perubahan-perubahan itu terjadi. Nah, oleh karena itu semua sistem yang sudah berjalan ini selalu kita ukur ya, selalu kita analisis dari hasil pengukurannya, kemudian kita akan menemukan beberapa, pastilah di perusahaan yang sedang running itu akan selalu ada celah untuk melakukan proses perbaikan ya. Nah, proses ini biasanya kita dapatkan pada saat kita melakukan audit mutu internal. Ya, jadi dalam sistem quality assurance berbasis ISO ini ada instrumen yang namanya adalah audit mutu internal. Ini setiap perusahaan punya beberapa kebijakan, apakah per 3 bulan ataukah per 6 bulan gitu ya dilakukan audit mutu internal. Memang kalau terlalu sering juga itu kan cost dan juga mengganggu proses yang sedang running gitu ya, audit mutu internal ini, karena membutuhkan banyak sumber daya. Nah, tetapi kalau terlalu lambat juga membuat organisasi menjadi lambat untuk berubah, untuk melakukan proses perbaikan. Oleh karena itu perusahaan harus menetapkan kira-kira di waktu yang mana ya audit mutu internal ini dilakukan. Ya, apakah per 6 bulan? Minimum sih per 6 bulan, karena surveillance untuk ISO itu biasanya dilakukan per 6 bulan. Nah, mungkin di antara sebelum 6 bulan itu per 3 bulan ada yang namanya mungkin audit mutu yang skopnya lebih kecil atau yang terfokus, tersegmented pada bagian-bagian yang tertentu. Ya, oke, baik. Jadi pengukuran, kemudian kita analisis hasil pengukurannya, lalu kita perbaiki apa yang kita temukan pada hasil analisis tersebut. Tujuannya tentu saja supaya perusahaan ini berjalan dengan lebih baik, begitu, lebih efektif dan juga lebih efisien dari aspek cost. Nah, dari pasal 8.1 ini ada yang menyangkut hal yang umum atau perencanaan dalam melakukan audit mutu internal ini. Ya. Jadi disebutkan di situ bahwa perencanaan dan implementasi pemantauan, gitu ya, pengukuran, analisis dan perbaikan proses itu harus dilakukan. Kenapa? Yang pertama adalah untuk menjamin kesesuaian produk dan sistem mutu. Jadi apakah semua kebijakan mutu, manual mutu, dan sistem prosedur yang sudah kita buat, kemudian kita dieksekusi itu, kita cek benar nggak produknya sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen, sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan tadi. Ya. Yang kedua adalah perusahaan itu secara berkesinambungan terus-menerus ya meningkatkan keefektifan dari sistem mutunya. Ya. Tadi saya sampaikan perusahaan itu sifatnya dinamis. Perubahan itu mungkin terjadi dengan basis harian. Ya. Ada perubahan permintaan konsumen, ada perubahan spesifikasi dari konsumen, ada konsumen baru dan seterusnya. Itu apakah masih bisa tercover dalam sistem mutu kita atau ada hal yang harus ditambahkan, harus diperbaiki dan seterusnya. Ya, yang ketiga adalah metode yang sesuai, ya seperti teknik statistik. Kemudian seberapa banyak dalam teknik statistik itu, misalnya kita mengambil sampel harus berapa banyak? Apakah cukup sampling atau memang harus sensus? Semua produk harus kita inspeksi, tergantung dari kasus yang kita temukan gitu di perusahaan tadi. Tentu bagus kalau sensus, tetapi kan ini ada efek ke cost dan waktu gitu ya kalau kita melakukan sensus atau pemeriksaan 100%. Nah, kita harus cari cara di level yang mana yang paling efektif tetapi tetap efisien secara cost gitu. Ya. Nah, tadi 8.1 adalah masalah perencanaan, kalau 8.2 ini masalah pengukuran dan pemantauan.
Yang dicek apa? Tentu saja karena fokus kita pelanggan, yang harus kita periksa adalah kepuasan pelanggan. Ya. Jadi informasi mengenai kepuasan pelanggan terhadap pemenuhan persyaratan itu harus kita pantau. Ya. Benar nggak sih konsumennya merasa terpuaskan dengan sistem mutu yang sudah susah payah kita bangun? Apakah produknya memuaskan konsumen atau tidak? Kalau tidak kan berarti ada sesuatu yang jauh panggang dari asap, ya, yang tidak sesuai dengan keinginan konsumen. Kemudian juga kita harus sama menentukan metode untuk mengukur kepuasan pelanggan ini pakai metode yang seperti apa yang benar-benar mewakili populasi dari pelanggannya. Ya. Nah, sebagai contoh gitu ya, persepsi pelanggan ini bisa kita peroleh dari misalnya customer satisfaction survey, survei kepuasan pelanggan. Bisa juga melalui customer data on delivered product quality gitu ya, dari data-data pengiriman produk ke konsumen, apakah ada komplain, apakah ada barang cacat yang terkirim, kemudian konsumennya komplain dan seterusnya ya. Yang ketiga, user opinion surveys ya, pakai survei dari survei dari konsumen ya, dari user produk kita ini. Kemudian pakai loss business analysis ya, kita cek, kita lihat apakah penjualan kita selalu mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Ya, kalau mengalami penurunan ini sudah problem nih, sudah tanda kutip pelanggan tidak puas. Ya. Bisa juga dari dealer report, dari laporan-laporan para dealer, para retailer kita, para distributor kita gitu. Ya, apakah menunjukkan tren yang meningkat penjualannya gitu ya. Kemudian apakah ada penurunan dan sebagainya. Bisa juga dari situ. Ya. Nah, di poin pengukuran dan pemantauan ini juga tadi yang saya sampaikan ada tools lain yang kita sebut sebagai audit mutu internal atau audit internal, seringkali disebut seperti itu. Ya. Nah, audit internal ini harus dilakukan secara berkala untuk menentukan apakah sistem manajemen mutu kita ini pertama sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan ya di pasal 7.1 dan persyaratan-persyaratan ISO 9001 yang lainnya gitu ya. Yang kedua, gitu, apakah sudah secara efektif diimplementasikan dan dipelihara oleh semua entitas di organisasi kita. Ya, ini kita periksa nanti melalui audit mutu internal atau audit internal. Seringkali di perusahaan SOP lengkap, tetapi SOP itu tidak dijalankan karena operator sudah terbiasa dengan cara kerja yang dia peroleh secara alamiah gitu. Nah, itu harus kita teliti pada saat melakukan audit mutu internal. Nah, program audit ini harus direncanakan dengan memperhatikan status dan pentingnya area serta proses dan hasil audit yang sebelumnya. Jadi harus selalu ada kontinuitas dari audit sebelumnya dengan audit yang sekarang. Ya, mana bagian-bagian yang diaudit sebelumnya menjadi temuan, nanti mana yang apakah pada saat audit dilakukan temuan sebelumnya sudah diperbaiki atau belum, sehingga nanti kita akan mendapat proses perbaikan yang berkelanjutan. Ya. Kemudian manajemen area yang diaudit juga harus memastikan bahwa tindakan sementara dan ada perbaikan yang harus segera dilakukan. Nah, ini adalah dari pentingnya dilakukan audit mutu internal. Oke. Di poin 8.2.3 itu ada pengukuran dan pemantauan proses, gitu ya. Nah, pemantauan dan pengukuran proses ini perlu juga dilakukan seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau audit mutu internal itu dilakukan mungkin per periode waktu tertentu, tetapi pemantauan dan pengukuran proses itu harus dilakukan setiap waktu. Oleh siapa? Terutama oleh operatornya sendiri, ya, oleh person yang in charge dalam unit kerja itu. Ya, itu harus selalu dilakukan pemantauan. Makanya di sistem kerja, di struktur kerja itu kan ada operator, ada ada kepala regu, ya, atau foreman, kemudian ada supervisor. Nah, itu untuk selalu melakukan pemantauan dan pengukuran proses yang intens, gitu ya, yang secara kontinu terus-menerus. Kemudian juga pemantauan terhadap pencapaian sasaran mutu. Tadi yang saya sampaikan kalau di kampus kita, misalnya salah satu sasaran mutu adalah
alumni bisa bekerja ya maksimum 6 bulan setelah wisuda. Ya. Apakah itu tercapai atau tidak? Ya, kalau belum tercapai, apa yang harus dilakukan? Misalnya yang sudah kita lakukan tempo hari di jurusan kita adalah kita mengundang industri untuk melakukan hiring di kampus kita. Gitu. Ya. Kemudian juga tindakan koreksi harus segera diambil bila hasil yang diinginkan tidak tercapai. Jadi semua persons gitu ya in charge yang ada dalam satu stasiun kerja itu harus segera mengambil tindakan jika terjadi ketidaksesuaian gitu ya antara standar operating procedure ya atau hasil dari satu stasiun kerja tertentu dengan spesifikasinya ya dan non conformance begitu. Kemudian di poin 8.2.4 itu pengukuran dan pemantauan produk ya. Karakteristik produk harus dipantau dan diukur, gitu ya, apakah sesuai dengan speknya, dan juga produk pun sifatnya kan dinamis juga, ya. Kenapa? Karena keinginan konsumen juga selalu mengalami perubahan. Nah, kita harus adaptif, perusahaan harus adaptif terhadap perubahan-perubahan itu. Ya. Kemudian bukti kesesuaian dan kriteria penerimaan, termasuk informasi mengenai personel yang menyetujui untuk pengiriman. Ya, harus selalu dilakukan pemantauan. Kenapa? Karena seperti yang dijelaskan di bab-bab awal bahwa kalau produk yang non-conformance, ya, yang tidak sesuai dengan spek itu terkirim sampai ke konsumen, itu cost-nya nanti akan jauh lebih besar ketimbang kita menemukan non-conformance itu masih di area pabrik, masih di area perusahaan. Ya, itu seperti itu. Oke. Kemudian di pasal 8.3 itu ada pengendalian ketidaksesuaian. Ya. Jadi kalau ditemukan non-conformance, apa yang harus dilakukan? Ya, yang pertama kalau masih ditemukan di satu stasiun kerja, maka segera ambil tindakan untuk menghilangkan ketidaksesuaian yang terdeteksi. Segera ambil tindakan oleh persons in charge, oleh petugas yang ada yang bertanggung jawab di stasiun kerja itu. Kemudian yang kedua bisa juga dengan pengeluaran atau penerimaan dengan konsesi. Yang ketiga juga tindakan untuk menghindarkan penggunaan awal. Ya, jadi kalau sudah tahu ada non-conformance, ya jangan digunakan gitu ya, segera diperbaiki dulu. Yang menjadi masalah itu kalau produk sudah terkirim ke konsumen, nah ini apa yang harus dilakukan? Nah, tentu ini akan menjadi sumber biaya tertentu, akan membutuhkan biaya tertentu, tapi tetap tindakan harus diambil ya supaya konsumen tidak merasa kecewa. Karena kalau kecewa nanti cost-nya akan jauh lebih mahal lagi. Ya. Kemudian dari semua yang kita lakukan tadi, ya metode-metode yang kita lakukan tadi, apakah dengan melalui audit mutu internal ataupun melalui pemantauan yang berkesinambungan oleh petugas yang bertanggung jawab di stasiun kerjanya, kita peroleh data itu kita analisis, ya kita cek, kita periksa tingkat kepuasan pelanggannya, ya apakah seperti yang diinginkan oleh perusahaan. Tentu inginnya 100%, tapi susah untuk mendapatkan tingkat kepuasan 100%. Tapi di level berapa masih bisa diterima gitu ya. Apakah di 80%, apakah di 90% gitu. Ya. Kemudian kita analisis juga kesesuaian terhadap persyaratan produk, ya. Kemudian kita analisis juga karakteristik dan kecenderungan proses dan produk, termasuk kesempatan untuk tindakan pencegahan. Ini yang tadi dilakukan secara berkesinambungan oleh petugas di stasiun kerja. Dan yang paling penting juga kita periksa, kita inspeksi, kita analisis barang-barang yang diterima dari para vendor atau dari para pemasok. Karena kalau barang raw material diterima sudah cacat, tidak ada gunanya kita memperbaiki proses atau apapun begitu ya, karena memang materialnya sudah cacat sejak awal. Nah, itu harus kita hindari gitu. Ya, seperti itu. Nah, di bab 8.5 itu adalah proses improvement, ya. Kita lakukan peningkatan yang berkesinambungan atau continuous improvement. Keefektifan sistem mutu itu harus ditingkatkan melalui penggunaan salah satunya kebijakan mutu dan sasaran mutu yang tadi sudah kita jelaskan, kita diskusikan lebih jauh. Kemudian dari hasil audit gitu ya. Dari analisis data, dari tindakan koreksi dan pencegahan, kemudian dari rapat tinjauan manajemen.
Jadi biasanya sesudah melakukan audit mutu internal, ya diperoleh banyak temuan. Nah itu kemudian dijadikan bahan untuk diskusi di rapat tinjauan manajemen, ya, membahas apa yang harus dilakukan supaya itu tidak terjadi kembali, begitu ya. Temuan-temuan itu bisa segera diperbaiki. Nah, kalau kita lihat tindakan perbaikan dan pencegahan ini adalah correction, ya, immediate action. Kita cari akar penyebabnya apa. Kita cari akar masalahnya, root cause-nya, root cause analysis gitu ya. Kemudian kalau sudah tahu akar penyebabnya, akar masalahnya apa, kita lakukan tindakan perbaikan atau corrective action. Bagus kalau kita bisa melakukan preventive action. Preventive action itu bisa jauh lebih murah cost-nya, ya. Baru kemudian kita verifikasi. Nah, kalau kita lihat dari siklus plan do check action-nya, kita tuliskan di bawah ini ya. Saat plan adalah kita tetapkan quality policy, objektif, target, control, proses-proses, dan prosedur untuk memenuhi requirement pelanggan, dan kebijakan organisasi. Ya. Di sini yang saya sampaikan tadi ada proses model, ada sasaran mutu, kemudian buat SOP. Jadi kebijakan mutu, manual mutu, lalu SOP. Ya. Kemudian kita do, ya, kita lakukan action, implementasi dan melaksanakan quality policy, mencapai sasaran mutu atau menjalankan satu SOP tertentu. Kemudian kita cek, ya, di proses pemeriksaan ini adalah memantau dan mengukur performance terhadap quality policy dan quality objektif, ya, kemudian melaporkan hasilnya pada manajemen sehingga dapat ditindaklanjuti untuk proses perbaikan dan langkah-langkah lain yang diperlukan. Ya. Kemudian X, gitu ya, memelihara dan selalu mengimprove quality management system melalui tindakan perbaikan dan atau proses pencegahan, gitu ya. Nah ini yang kita lakukan untuk satu siklus plan, do, check, action ini. Ya. Itu mungkin yang bisa kita diskusikan untuk chapter 5 ini. Ya, kita lanjutkan boleh kalau ada yang mau didiskusikan. Terima kasih.